Kakak Liu, menurutmu kapan Lord Light akan kembali? Aku sudah meneliti senjatanya secara menyeluruh. Lin Yu berbaring di samping jendela dengan ekspresi tak bernyawa di wajahnya. Ini adalah hari kelima dia berbaring di jendela menunggu Qin Yichen. Setelah instruksi terakhir, bakat Lin Yu yang tak tertandingi telah terungkap. Keterampilan menempa senjata telah meningkat pesat. Sekarang dia telah mampu mereproduksi burung yang ditempa Qin Yichen di depan sekelompok pandai besi. Satu-satunya yang disayangkan adalah Lin Yu tidak memiliki kekuatan iman dan hanya bisa mengandalkan orang percaya di kuil Lord of Light. Bantuan untuk mendesak. Bergerak. Sekarang Lin Yu memiliki beberapa ide di benaknya, dan dia ingin menemukan Qin Yichen untuk verifikasi. Tetapi sayangnya, penantian ini hanya membutuhkan waktu 5 hari penuh. Liu Xuang tersenyum santai. Jangan khawatir, Lord of Light sedang berbulan madu sekarang. Ceka-ceka, aku mendengar bahwa Athena, Dewi Kebijaksanaan, telah menjaga tubuhnya seperti batu giok. Tapi aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh Lord Cahaya. Ini keterlaluan. Lin Yu mengerutkan bibirnya. Menarik sekali. Aku sudah menunggu ini selama 5 hari. Liu Xuang tertegun sejenak, dan tiba-tiba berjongkok di depan Lin Yu dengan seringai di wajahnya. Dan dia mengatakan ini setelah dia mengeluarkan batuk yang sangat jelas, yang menarik perhatian semua orang. Bukankah kamu masih anak-anak? Lin Yu tiba-tiba tersipu dan terus menjelaskan. Membuat semua orang tertawa. Menabrak. Pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Qin Yichen menarik wajah dan duduk langsung di kursi. Tampaknya awan itu ringan dan anginnya ringan. Hanya Qin Yichen yang tahu betapa sia-sia langkahnya ketika dia berjalan kembali. Mata lelah menatap pandai besi. Bagaimana kemajuanmu? Segera setelah ini disebutkan, Lin Yu tidak lagi mengantuk, dan bergegas untuk meletakkan senjata yang dia tempa di depan Qin Yichen. Tuan Cahaya, lihat senjata ini. Apa arah untuk perbaikan? Qin Yichen melirik senjata itu dan menguap. 3 arah dapat ditingkatkan. Pengoperasian kekuatan iman. Senjata Anda harus masih memiliki ruang untuk meningkatkan kekuatannya. Keterampilan menempa juga bisa ditingkatkan, dan setiap bagian harus bisa pas dengan sempurna. Gagasan desain keseluruhannya bagus. Anda memiliki lebih sedikit kontak sekarang. Anda dapat menemukan sendiri peningkatan di area ini, jadi saya tidak akan membahas detailnya. Qin Yichen menguap lagi, lalu menggaruk kepalanya dan menatap orang lain. Bagaimana denganmu? Sekelompok pandai besi menundukkan kepala, mengeluarkan karya mereka, dan memandang Qin Yichen dengan sungguh-sungguh. Qin Yichen meliriknya, tetapi masih memberikan evaluasi positif. Ini jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Bahkan jika Anda semua lulus kali ini, saya akan menyiapkan beberapa gambar sederhana senjata perang untuk Anda besok. Anda dapat mencoba menempa. Keterampilan dapat dipelajari dengan melakukan lebih banyak. Kata-kata tidak dapat diajarkan. Tidak apa-apa, aku akan istirahat dulu. Qin Yichen juga mengabaikan reaksi para pandai besi ini, menguap sampai ke kamarnya. Pikiran yang rusak di sepanjang jalan sulit untuk dijaga. Athena terlalu manusia. Aku dekat dengan tubuh para dewa. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan. Qin Yichen mendorong pintu hingga terbuka, jatuh langsung ke tempat tidur, dan menutup matanya dengan aman. Sai Lao diam-diam melihat keluar, wajahnya tenggelam, dan dia menghancurkan semua orang percaya yang datang untuk menonton kesenangan. Saat pergi, jangan tunda sisa penguasa cahaya. Setelah membodohi semua orang, Sai Lao kemudian menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan kelelahan fisik Qin Yichen. Semakin dia pulih, semakin Sai Lao tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang muda adalah anak muda. Jika Anda tidak tahu cara merawat tubuh Anda harus menunggu sampai tua. Anda akan takut dingin dan panas setiap hari, yang merepotkan. Wajah Sai Lao penuh dengan kebencian. Tiba-tiba, Qin Yichen tiba-tiba duduk dan meraih tangan Sai Lao. Sudah berapa lama aku tidur? Athena datang. Sai Lao tercengang dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tuan Cahaya, aku tidak memberitahumu. Berapa umurmu? Ini akan menjadi waktu yang lama di masa depan, jadi jangan terburu-buru. Mulut Qin Yichen berkedut pahit. Persetan. Athena menarikku menjadi kuli. Begitu masalah ini disebutkan, Qin Yichen menjadi marah. Di mana rumor yang disukai Athena? Sejak mereka bertemu di domain bintang Phoenix Api, Athena berakting. Hanya untuk menipu diri sendiri untuk berduaan dengannya. Setelah ditarik ke kuil Athena dan dikunci di pintu, sifat asli Athena terungkap. Balas dendam panik dimulai secara langsung. Qin Yichen tidak tidur selama 7 hari. Seluruh proses membantu Athena untuk menyimpulkan berbagai hal dengan intensitas tinggi sangat melelahkan dan melelahkan. Inilah alasan sebenarnya mengapa Qin Yichen setengah lelah akhir-akhir ini. Begitu Qin Yichen mengatakan bahwa dia lelah, lengan yang hangat akan melingkari lehernya, dan suara menggoda Athena seperti jimat. Qin Yichen benar-benar tidak tahu bagaimana dia bertahan hari ini. Sekarang ketika dia memikirkan Athena, Qin Yichen memiliki ketakutan yang tersisa, dan tangannya tidak bisa menahan gemetar. Wanita tidak bisa diprovokasi begitu saja, kalau tidak mereka akan mati dengan sangat jelek.
Khususnya pada level 12 dewa-dewa. Memprovokasi mereka dengan seenaknya hanya akan merugikan diri sendiri. Pikiran Qin Yichen penuh dengan penyesalan sekarang. Mengapa dia mencium Athena di kuil penguasa cahaya? Feng, apakah kamu sudah istirahat? Suara Athena datang dari luar. Tangan Qin Yichen bergetar hebat. Dan tanpa menjelaskan kepada Penatua Sai, Qin Yichen berteleportasi menjauh dari aula cabang Olympus dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, Qin Yichen terbang keluar dari sisi Lin Bai. Lin Bai, kamu ingat? Tidak peduli siapa yang bertanya, kamu tidak bisa mengatakan kamu pernah melihatku. Meninggalkan kalimat ini, Qin Yichen berlari untuk hidupnya dengan kecepatan tercepat. Lin Bai menatap kosong ke arah Qin Yichen, yang telah melarikan diri, dengan ekspresi heran. Anak kecil, apakah kamu melihat kemana angin pergi? Sepasang lengan melingkari leher Lin Bai, dan tubuh lembut itu menempel di punggungnya. Lin Bai tertegun sejenak. Setelah penilaian sesaat tentang kekuatannya, Lin Bai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah tangan Qin Yichen. Melarikan diri. Di sana, Athena bersandar ke telinga Lin Bai, membisikkan sesuatu, dan menghilang tanpa jejak. Hanya setelah Athena pergi, Lin Bai memutar matanya dengan tegas. Tuhan Dewa yang bermartabat dan aku, bajingan kecil, cemburu, bagaimana polanya? Memutar matanya, Lin Bai sama sekali tidak ingin berpartisipasi dalam urusan Qin Yichen dan Athena. Jadi dia berbalik dan pergi untuk menyempurnakan cara menghancurkan mayat. Qin Yichen masih berlari sepanjang jalan, melihat ke belakangnya dari waktu ke waktu. Selama pengamatan Qin Yichen, dia yakin bahwa Athena tidak mengikutinya. Jadi dia menghela nafas panjang, jatuh ke dalam asap hitam, menemukan gua alam, dan dengan hati-hati menghapus semua jejak yang ditinggalkannya sendiri, lalu bersandar di dinding. Di dinding. Akhirnya bisa berhenti sebentar. Dalam 7 hari terakhir, Qin Yichen telah sangat menyadari apa tekanan dari tingkat dewa utama. Di depan Athena, kekuatan tingkat dewa liarnya seperti lelucon. Dia menghabiskan semua cara perlawanan tanpa efek sedikit pun. Sebaliknya, itu membuat Athena semakin bersemangat. Kalimat dengan kejutan, apakah ada penggunaan seperti itu? Adalah mimpi buruk Qin Yichen. Mengambil napas panjang, Qin Yichen bersandar di dinding dan tertidur lelap dengan mata terpejam. Dia tertidur begitu cepat sehingga Athena, yang memasuki gua pada saat berikutnya, tidak memiliki apapun untuk digoda. Dengan hanya sedikit suara dengkuran, Athena mengayunkan tinjunya ke Qin Yichen. Lain kali, aku akan mengebirimu.